Setiap kita punya namanya sebuah destiny, sebuah panggilan. Dan saya seringkali berkata kepada anak-anak muda, ada titik krusial dalam hidup kita yang seringkali saudara dan saya tidak boleh salah memilih. Pada saat engkau salah memilih, salah membuat keputusan, seringkali engkau akan berujung dengan namanya delay, penundaan. Dalam hidup kita ada keputusan-keputusan yang saudara harus bergulat, bergumul, harus ketemu Tuhan bicara pribadi dalam hidupmu. Kau tidak bisa dengar kata pendeta, dengar kata nabi, dengar kata orang, dengar kata sahabat, dengar kata orang tua. Bukan saya bilang mengabaikan mereka, tidak. Tapi untuk masalah jodoh, masalah pekerjaan, itu krusial. Dan saudara nggak boleh salah. Karena persimpangan itu saudara tidak boleh salah. Saudara harus dengar pribadi dia bicara. Hari ini kita belajar dari orang bernama Abraham. Kita mau lihat dari Abraham dari sisi mana? Dari sisi orang sebagai bapak orang percaya? Ya, betul. Sebagai bapak orang beriman? Ya, betul. Sebagai suami yang takut kehilangan istri? Betul juga. Sebagai suami yang pernah tanda petik menjual istrinya kepada Firaun dan Abimelek karena dia takut mati? Berarti Abraham juga orang penakut? Iya juga. Tapi sebagai Abraham yang hari itu dia berani membawa korban yang terbaik di atas Gunung Moria dan sampai Tuhan bersumpah 2 kali? Betul juga. Kata worship muncul di situ. Atau yang mana? Hari ini kita melihat ada 2 aliran yang berkata Abraham adalah bapakku. Orang Yahudi kalau ditanya hari ini berkata siapa bapakmu? Abraham. Mereka bangga sekali. Orang Kristen kalau ditanya siapa bapakmu? Abraham. Secara rohani. Artinya ini orang besar. Tapi banyak sisi lemah, banyak sisi kegagalan yang Abraham pernah lalui. Dan seringkali banyak hamba Tuhan tidak mengekspos itu. Jadi Abraham itu orang biasa seperti saudara dan saya. Dan hari ini kita akan belajar. Ada satu sisi di mana Abraham pernah gagal. Bahkan Tuhan pernah mendiamkan Abraham selama 15 sampai 20 tahun. Kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang kedua. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Di mana? Ketika ia masih di Mesopotamia. Mesopotamia itu adalah Ur Kasdim. Negeri Kasdim, Ur Kasdim, Mesopotamia. Itulah negeri di mana Abraham lahir di sana. Allah mulia, the King of Glory. Diperkirakan Tuhan Yesus menampakkan diri dalam hidup Abraham. Dan Alkitab berkata ketika ia masih di Ur Kasdim di Mesopotamia, sebelum dia menetap di Haran. Ini adalah pengakuan pembelaan Stefanus. Pada saat dia membela, dia ucapkan, bapak leluhur kita Abraham pernah didatangi the King of Glory, Raja kemuliaan di Mesopotamia. Tapi sekarang saudara lihat Kejadian 11 ayat 31 sampai 32. Ada satu kesalahan yang fatal yang Abraham lalui. Kejadian 11 menjelaskan. Dari pasal 11 nanti sampai ke pasal 12, kita buka hanya 1 lembar. Tapi dari pasal 11, Kejadian pasal 11 menuju pasal 12 ayat 1, itu butuh 15 tahun sampai 20 tahun. Sekarang kita lihat Kejadian 11 ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di mana? Di Haran. Bukan di Mesopotamia, bukan di Ur Kasdim. Siapa Pak itu Terah? Terah itu papanya, ayahnya. Siapa itu Terah? Terah itu adalah penyembah berhala. Abraham waktu kecil dia didatangi Yahweh secara pribadi di gua. Di situ Abraham ketemu dengan namanya Allah Jehovah pertama kali. Sedangkan ayahnya tidak menyembah Allah Yahweh atau Jehovah, dia menyembah berhala. Diperkirakan bahwa Terah itu juga panglimanya Nimrod. Jadi hari itu pertemuan the King of Glory pada saat ketemu dengan Abraham di Mesopotamia, di Ur Kasdim, itu berapa lama? 15-20 tahun yang lalu sebelum bapaknya mati di mana? Di Haran. Saudara mungkin bingung, saya teruskan dulu. Lihat ayat berikutnya, dari Kejadian 11 ayat 32. Sekarang kita loncat dari Kejadian 11 ayat 32. Kalau saudara di iPad, saudara tinggal geser 1, langsung pindah ke 12 ayat 1 berkata apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kejadian 11 32, Terah mati, umur 205. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu Tuhan berfirman di Kejadian 12 ayat 1, berfirman di mana? Di Haran. Baca semua itu, di Haran. Kejadian 12 sampai selesai. Sekarang mau apa Pak? Saya mau sekarang coba ceritakan ke saudara. Dalam hidup Abraham, Abraham itu pernah buat sebuah kesalahan. Pada saat ketemu dengan Raja kemuliaan atau adalah Tuhan sendiri. Tuhan berfirman, keluar dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Kanan. Tapi Alkitab berkata Kejadian 11 ayat 32, dan Terah memimpin Abraham keluar. Siapa yang membawa Abraham keluar? Terah. Abraham dengar Tuhan bicara secara pribadi. Tapi Abraham hidupnya dipimpin oleh Terah, ayahnya. Ayahnya tidak pernah kenal namanya Allah Jehovah. Ayahnya tidak pernah kenal namanya Yahweh. Ayahnya tidak pernah kenal namanya the King of Israel. Nggak pernah. Abraham ketemu Tuhan. Dia cerita sama Papa, tadi malam aku ketemu Yahweh. Dan dia berkata, keluar dari negeri berhala. Kemana? Ke kanan. Oke, aku yang pimpin.
Saudara tahu nama Terah artinya adalah delay, penundaan. Nama Terah artinya adalah uncertain derivation. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak bisa dijadikan tempat bergantung. Sesuatu not to rely on. Saudara nggak bisa bergantung pada Terah. Karena Terah itu nggak jelas. Karena Terah itu tidak punya tujuan yang pasti. Pada saat dia dengar putranya Abraham berkata, "Papa Terah, aku lihat Raja Kemuliaan muncul daripadaku dan aku disuruh keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan." Oke, Bapak yang pimpin. Begitu Terah yang mimpin, dia tidak pergi ke Kanaan. Kalau saudara lihat peta mappingnya, dia tidak pergi ke Kanaan, dia menetap di Haran. Abraham taat enggak? Tidak taat. Abraham dipimpin siapa? Dipimpin oleh delay, penundaan. Abraham dipimpin oleh siapa? Terah. Siapa Terah? Enggak jelas. Siapa Terah? Tidak bisa menjadi tempat bergantung, tidak punya tujuan yang pasti. Dan Tuhan tunggu Abraham berfirman dari Kejadian 11:32 berkata, "Maka matilah Terah berumur 205." Kejadian 12 ayat 1 baru berkata, berfirmanlah Tuhan. Saudara, 11:32 ke pasal 12 butuh 15 sampai 20 tahun. Tuhan diam, tidak mau bicara dalam hidup Abraham. Kenapa Pak Tuhan gak mau ngomong sama saya? Karena saudara tidak taat. Yesaya berkata, yang menjadi penghalang antara aku dan engkau, yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah kejahatanmu. Yesaya 59. Yang membuat aku Tuhan menyembunyikan diri daripadamu dan tidak mendengar doamu ialah dosamu. Kenapa Tuhan tidak mau bicara ke hidup saya? Karena kejahatan. Kenapa sepertinya aku dan Tuhan berpisah? Karena dosamu. Kenapa Tuhan sepertinya menyembunyikan diri dan diam saja? Karena kejahatan, iniquity-mu. Kenapa Pak Tuhan tidak ngomong sama saya? Padahal firman berkata domba mengenal suara gembala. Kok aku nggak dengar? Karena kejahatanmu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan berhenti bicara kepada hidup Abraham. Saya perkirakan 15 sampai 20. Sekarang saya mau tanya, kesalahan Abraham apa Pak? Dia dipimpin bukan roh Allah, tapi dipimpin oleh Terah. Pertanyaan saya, siapa Terah dalam hidup? Hari ini dengar pendeta A, dia yang mimpin saya. Ganti pendeta B, berubah lagi pendetanya. Sahabat saya ngomong berbeda, beda lagi. Media ngomong A, ikut media. Media ngomong B, ikut B. Nggak jelas. Terah itu nggak jelas. Tidak bisa jadi tempat bergantung, kata Terah. Dan akan terjadi penundaan. Who lead you most? Siapa yang mimpin hidupmu paling banyak? Termasuk hamba Tuhan yang paling diurapi. Bisa memimpin hidupmu, tapi saudara bisa salah. Karena setiap kita, Alkitab berkata di kitab Roma 8:14, barang siapa yang disebut anak Allah, dia dipimpin oleh roh Allah. Saudara dipimpin roh Allah atau saudara dipimpin oleh manusia? Hari ini kan orang pada bingung semua. Nggak jelas Pak. Pendeta A dan pendeta B pendapatnya beda. Nabi A, Nabi B beda. Kelompok A, kelompok B beda. Itu Terah. Not to rely on. Tidak bisa jadi tempat bergantung. Bagaimana saya bisa tahu? Barang siapa anak Allah, dia dipimpin oleh roh Allah. Kau anak Allah? Kau harus dengar. Ini hari kau tidak boleh hanya bergantung kepada terah-terah yang ada di dunia. Saudara tahu, media itu bisa membuat opini publik. Hari ini media itu punya kekuatan mendunia. Saudara kalau dengar hoax, itu betul-betul bisa mempengaruhi opini seluruh dunia. Dan itu jadi nabi palsu. Makanya pemerintah kadang sampai bingung menghadapi hoax. Karena begitu banyak suara keluar, orang langsung ketakutan. Begitu ini keluar suara begini, langsung beralih. Saudara dipimpin oleh apa? Hari itu Abraham dipimpin oleh Terah. Uncertain derivation. Sesuatu yang tidak jelas. Dan dia terhenti 15-20 tahun. Saya punya pengalaman saudara. Pada saat saya jadi hamba Tuhan tahun 96, almarhum Petrus Agung datangi saya dan berkata begini, Hengki, aku lihat ada panggilan Tuhan dalam hidup. Oh ya, saya ngomong sama Pak Petrus Agung. Ya, kamu saya sekolahkan ke Youth for the Mission di Hawaii. Saya jawab jujur, nggak mau. Kenapa? Karena saya lihat banyak anak pendeta nakal. Tanya Bu Aning. Kita pernah layani anak-anak pendeta. Saya pernah khotbah di depan anak-anak pendeta. Banyak yang mau bunuh diri. Bukannya bapaknya tuh hidupnya nggak bener nggak. Tapi seringkali mereka tuh sulit. Jadi anak pendeta sulit. Seperti di dalam akuarium. Katanya Bu Ani itu anak pendeta. Wah, rasanya hidup lebih sedikit dibilang foya-foya. Kekurangan, tidak beriman. Gitu ya. Jadi anak pendeta berat. Saya ngomong sama Pak Pendeta, Pak Petrus Agung almarhum. Nggak mau saya. Kenapa? Saya nggak mau punya anak nanti anak saya jadi kepahitan dengan namanya pelayanan. Dan akhirnya dia murtad dan tinggalkan Tuhan. John Gillett, seorang hamba Tuhan yang virus penyakit pes di Afrika yang pernah ditaruh di tangan terus. Itu anaknya 2-3 murtad tinggalkan Tuhan. Kepahitan. Saya ngomong sama Pak Petrus Agung. Saya nggak mau. Kenapa? Karena Tuhan nggak ngomong sama saya pribadi. Kan Bapak yang dapat, saya kan tidak. Nah terus kamu mau ngapa?
Ya saya mau kerja, saya mau jadi pengusaha, saya pingin membiayai pelayanan saya sendiri. Saya tidak mau bergantung sama orang kaya, apalagi ngemis. Nggak mau. Saya mau berdiri di atas kaki sendiri. Saya mau biayai pelayanan sendiri. Oh iya, terserah kamu. Tapi beliau cukup sabar. 1 tahun kemudian, tahun 97 di bulan Februari, Pak Petrus Agung datang ke saya lagi. Dia berkata, Enggi, aku habis pulang dari Swedia. Ada gereja yang sangat mission. Dia bawa orang Yahudi keluar dari Rusia pakai kapal Jabotinsky. Dibayari orang Yahudi yang ada di Rusia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Rusia, dipindahkan ke Israel dengan cara gratis. Pakai pesawat, pakai kapal. Kamu mau nggak? Nggak mau. Saya udah 2 blok. Kok nggak mau? Kenapa? Jawaban saya seperti 1 tahun yang lalu, Pak. Apa itu? Saya nggak mau karena pendeta tuh nakal-nakal. Tiba-tiba beliau berkata, gini, sebelum kamu berkata tidak, jangan kamu yang memutuskan, biarkan Tuhan yang memutuskan. Saya waktu dengar kata-kata begitu, betul ya? Kenapa saya yang memutuskan? Kan opini saya bahwa anak pendeta tuh nakal-nakal. Kan opini saya kalau banyak anak pendeta akhirnya kepahitan. Tapi kan Tuhan lebih jauh ke depan. Dia bisa ngerti akhir dari awal. Kata kitab Yesaya 49 berkata, dia sudah nyatakan akhir hidupmu seperti apa. Dari mana, Pak? Dari alfa, dari awal. Oke, saya berikan waktu, Pak, berdoa 3 hari puasa, dan saya akan cari Tuhan, cari kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saudara, dengerin baik-baik. Setiap kali calling, setiap kali ada sesuatu engkau dalam persimpangan, engkau harus dengar Tuhan bicara. Kau tidak bisa dipimpin oleh kata pendeta, kata nabi, kata sahabat saya, kata orang lain, apalagi kita follower, nggak bisa. Kau harus dengar pribadi. Caranya bagaimana? Bergulat seperti Yakub bergulat. Banyak orang Kristen malas karena tidak mau dengar dia bicara, dia cari nabi. Tidak mau bergumul, tidak mau meraba hati Tuhan, tidak mau spend time, tidak mau bangun pagi, tidak mau meraba Tuhan, maumu apa? Kehendakmu dalam hidupku. Padahal itu pertaruhannya adalah bertahun-tahun di depan saudara. Sekali ada pribadi orang yang mimpin hidupmu salah, jadi terah dalam hidupmu, saudara akan delay selama 15 sampai 20 tahun. Ini serius. Saya berkata, Tuhan, bicara ke saya. Saya tidak mau almarhum yang mimpin hidup saya. Menurut beliau saya punya panggilan. Tapi kenapa kau tidak pernah bicara pribadi ke saya? Saya masuk ke gua di Getsemani. Saya bersyukur namanya Getsemani, tempat Yesus bergulat antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Kalau boleh cawan ini lalu, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Sama saudara. Kehendak saya tidak mau jadi pendeta. Saya pingin jadi pengusaha yang cukup sukses dan saya biayai pelayanan saya. Saya mau khotbah tapi pengusaha. Tapi Tuhan lebih tahu ke depan saya. Kita hanya manusia. Saya tanya sama saudara, besok akan terjadi apa? Ibu Aning tahu? Tuhan lebih tahu daripada hidup saudara. Bahkan bukan cuma besok, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dia tahu, because he declare the end, akhir dari awal. Dia sudah tahu. Kalau dia pegang kendali, kenapa kau takut? Kenapa kau gak tanya pribadi yang sudah ngerti akhirmu seperti apa? Hari pertama saya masuk gua, tidak ada suara Tuhan. Firman saya baca tidak berbunyi. Saya penyembahan tidak ada suara. Saya hanya dengar suara jangkrik karena tempatnya seperti hutan. Di tengah-tengah ada seperti satu kamar. Di situ kamar Elisa, hanya tempat tidur dan kamar mandi. Sekelilingnya adalah sungai dan hutan, semuanya saya nggak dengar apa-apa. Tengah malam hari kedua, duer, ada suara. Tak pikir ada malaikat Gabriel muncul depan saya. Mikael terlalu sibuk di surga. Ternyata bukan. Saya lagi diganggu sama kuasa yang lain. Saya ngomong sama Tuhan. Hari pertama aku nggak bicara, aku nggak mau jadi pendeta. Hari kedua aku nggak bicara, aku tidak mau jadi pendeta. Hari ketiga adalah kesempatan terakhir Tuhan. Bicara. Kalau bapak mau ngomong sama anak, jangan ngomong sama tetangga. Tuh, bapak kalau mau ngomong sama anak, ngomong sama anaknya langsung. Saya anakmu. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya anakmu Tuhan. Bicara. Hari ketiga jam 12 malam, saya mimpi. Tuhan seringkali kalau masa genting dalam hidup saya, ada persimpangan, saya selalu diberi mimpi. Tiba-tiba ada satu tangan berkata, jadi hambaku, hatimu tidak boleh degil seperti Elia yang lari dari panggilan. Saya terbangun. Oh, tahu saya. Saya pulang, saya ketemu Pak Petrus Agung. Oke Pak, saya berangkat. Saya pergi ke Swedia sendirian, naik pesawat pertama kali, terbang di luar negeri pertama kali, di negeri orang 9 bulan pertama kali, saya jalani. Kenapa? Karena saya dengar dia bicara dalam hidup saya. Saya tidak mau hidup saya dipimpin terah, yang artinya delay, yang artinya jadi tempat tidak bisa bergantung, yang menjadi tempat yang tidak bisa menjadi tempat yang tidak jelas. Saya mau dipimpin oleh Roh Allah. Saya dengar. Dan berjalannya waktu dari 97, 98 terus. Pergulatan begitu banyak. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Kalau hari itu saya berkata, Tuhan, firman-Mu berkata di kitab Daniel 11 ayat 32, umatku yang mengenal Allahnya akan tetap stand firm. Umatku yang kenal Tuhan akan tetap berdiri teguh. Kalau aku dengar suara dari engkau secara pribadi, jadi hambamu, aku tidak akan pernah quit. Aku gak akan pernah keluar jadi hambamu. Karena aku dengar kau bicara dalam hidupku. Tapi hari itu Abraham membiarkan hidupnya dipimpin bukan Roh Allah, tapi dipimpin oleh terah. Saya tanya dengan hidup saudara, siapa yang jadi terah dalam hidupmu? Yang membuat hidupmu tertunda, yang membuat hidupmu menjadi delay, yang membuat kau tidak bisa sampai kepada destiny. Dan Tuhan harus menunggu terah mati, baru dia berfirman dalam hidup Abraham. Selama terah masih hidup dalam hidup saudara, Tuhan diam dan tidak akan bicara. Tadi pagi saya khotbah ini, ada seorang saudara yang dengerin.
Dan dia bilang, saya ngalami Pak. Pada saat saya berangkat, ada pertanyaan yang berkata, Terah itu apa ya? Saya waktu itu cukup, ya itu. Tapi pada saat saudara ini bersaksi, semakin clear. Bapak ini bercerita sama saya tadi, Pak, saya pernah kerja di suatu perusahaan. Dan saya bekerja dari nol sebagai teknisi. Dari posisi yang paling bawah sampai top manager. Hampir 23 tahun. Gaji saya cukup bagus. Dan perusahaan saya adalah perusahaan multinasional di Semarang, cabangnya di seluruh Indonesia. Tapi hari itu tiba-tiba ada suara firman yang Bapak sampaikan tadi. Ada Terah dalam hidup. Dan firman berkata, keluar dari Terah dalam hidupmu. Pergi ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Saat saya dengar firman itu saya bingung Pak. Tuhan kok maksudnya aku keluar dari Terah dari mana? Siapa yang jadi tempat bergantung hari ini? Perusahaan ini keluar. Aduh, dia hitung umurnya sudah tidak muda lagi. Dia rintis jadi seorang dari pegawai sampai jadi top manager. Dia butuh 23 tahun. Gaji cukup bagus. Perusahaan multinasional. Sekarang Tuhan suruh di kitab Kejadian 12 ayat 1. Keluar dari sana saudaramu. Dari semuanya ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Saya cukup bergumul untuk itu Pak. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Apakah perusahaan ini akan tetap stand firm, berdiri terus sampai aku datang kedua kali? Ya tidak Tuhan. Sekarang yang jadi sandaran dalam hidupmu siapa? Karena nama Terah artinya tempat yang tidak bisa jadi tempat untuk bersandar. Kamu bersandar pada perusahaan ini? Tidak Tuhan. Yang jadi tempatku bersandar adalah Engkau. Terus Tuhan mau apa? Keluar. Saudara, seringkali kalau Tuhan ngomong keluar tuh enggak terus Tuhan ngomongnya jelas nanti kamu akan punya ini. Enggak. Dia minta ketaatan satu tapak. Firman-Mu adalah pelita. Pelita zaman dulu seperti Aladin, di depannya ada lampu. Satu kali jalan langsung terbuka. Satu kali jalan lagi terbuka. Satu kali jalan lagi terbuka. Satu kali jalan lagi terbuka. Begitu engkau taat satu langkah langsung mulai ada sinarnya. Satu langkah menapak langsung kelihatan. Akhirnya di ujung, wow, ternyata negeri yang luar biasa. Firman-Mu adalah pelita buat kakiku dan terang buat jalanku. Dan dia dengar firman, keluar. Dia pulang ke rumah, dia ngomong sama istrinya. Tuhan ngomong tadi firman berkata ada Terah dan aku harus keluar. Kamu sebagai istri berani enggak? Sejak itu aku harus akan mulai dari nol. Sudah usiaku 45 sekian dan aku harus rintis dari nol. Kau berani? Ini perusahaannya sudah aku bekerja selama 23 tahun dengan gaji yang cukup oke. Kamu berani enggak? Kalau aku keluar seperti yang Tuhan pimpin. Ngomong roh Allah dalam hidupku. Istri berkata sepakat. Dia buat surat, dia kirim ke perusahaan. Dia datang dan dia pegawai sangat baik. Bapak ini pegawai yang sangat baik, tekun dan teliti. Dan tiba-tiba direksinya berkata, kenapa keluar? Ya saya pakai bahasa Alkitab. Ada Terah? Enggak mungkin. Perusahaan mana ngerti Terah itu apa? Enggak. Dia berkata, saya tidak mungkin hidup dari gaji saya ini terus. Nanti untuk menyekolahkan anak saya untuk kuliah dan segala macam. Saya harus merintis dari nol. Tetapi kan kamu sudah bagus di sini gajinya. Saya bukan masalah gaji. Tapi biarkan saya ini taat dengan suara yang ada di hati saya. Terus bapak ini berkata, oke, tapi dengan satu syarat, 1 tahun. Saya kerjakan Pak. Saya kasih engkau pengganti, training dia dengan sangat baik. Setelah kamu training dia setelah 1 tahun, kamu boleh keluar dari perusahaan ini. Siapa? Dan dia pegawai yang sangat baik, tekun, tidak menang bolos, bekerja sangat baik dan luar biasa. Dan bosnya itu sangat menghargai pegawai satu ini sebagai top manager. Begitu masuk ke bulan ke-9, beliau cerita tadi barusan, gajinya semua pegawai dinaikkan. Bapak tahu, gaji saya dinaikkan double, 2 kali lipat. Saya bingung, loh ini sebentar lagi 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan saya keluar. Begitu masuk ke bulan ke-9, gaji saya didobelkan. Terus dia datang ke direksinya, Pak, apa nggak salah nih? Gaji saya dinaikkan jadi 2 kali lipat. Iya. Emangnya kenapa? Kan saya mau keluar. Loh, kamu tetap keluar. Ya. Dengan gaji sebesar itu kamu tetap keluar. Iya. Orang Jawa bilang, ya dan Terah bukan tempat untuk engkau bergantung. Tetap keputusanmu. Bulat Pak. 12 bulan kamu keluar. 1 tahun. Kurang 3 bulan lagi saya keluar. Oke. Kasih orang training dia. Sudah. 3 bulan kemudian beliau keluar. Dia merintis perusahaan. Dia rintis dan Tuhan ngomong sama dia. Lihat nak, karena kamu taat keluar dari negeri itu. Bukan Terah yang mimpin hidupmu. Kamu taat keluar. Walaupun tidak jelas. Tapi aku Tuhan tuh kalau ngomong jelas tujuannya kemana. Kalau Terah yang mimpin kamu tidak jelas negerinya. Makanya dia berhenti di Haran. Dan dia terhenti selama 15-20 tahun. Abraham aku diamkan selama 15-20 tahun di negeri Haran. Dia mulai dan Tuhan berkata aku akan berperang buat hidupmu. Tuhan tapi aku ini orang teknik. Dan aku bukan orang marketing. Bagaimana aku bisa membuat market untuk semua perusahaan ini. Lihat nah, aku yang akan kirim order dalam hidupmu. Saudara tahu tiba-tiba order masuk. Sampai kebingungan. Tuhan, lihat kalau engkau taat, aku yang berperang buat kamu. Datang order. Bam, bam, bam. Bahkan dia cerita, pernah saya mencoba membantu Tuhan Pak. Saya coba cari order. Saya gak dapat Pak. Tapi begitu saya berdoa, saya berdiam di kaki Tuhan. Datang, dam. Dia cerita sama saya. Hasilnya Pak, lebih dari gaji saya. Saya berkata Tuhan, kau terlalu luar biasa. Sejak dia keluar 15 tahun kemudian, ini yang luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar perusahaan multinasional yang dulu pernah dia abdikan selama 23 tahun. 15 tahun kemudian dari beliau keluar, perusahaan itu tutup. Dan Tuhan ngomong sama dia, seandainya kamu bergantung pada perusahaan itu, kamu delay 15 tahun. Dia
tahu akhir dari awal. Pertanyaannya, hidupmu dipimpin siapa? Abraham membiarkan dirinya dipimpin Terah. Abraham membiarkan dirinya dipimpin oleh orang yang gak jelas, penyembah berhala. Dan Tuhan diam 15 tahun. Dalam hidup kita, siapa yang mimpin hidupmu? Hoax, berita, media, kata pendeta, kata nabi. Saya nggak anti pendeta dan nabi. Hidup saya banyak dapat nubuatan dan terjadi. Tapi Alkitab berkata, barang siapa anak Allah, kau dipimpin oleh Roh Allah. Kau harus bergumul. Kalau sudah bicara masalah hidup dan mati dalam hidupmu, jangan diam, bergumul sampai kau dengar Tuhan bicara dalam hidupmu. Saya waktu dengar kesaksian, wow, Bapak tahu, cabang di Semarang tutup. Saya hitung nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari kamu keluar 15 tahun Tuhan. Persis kan? Seperti yang pernah aku ngomong, kalau kamu tidak keluar 15 tahun, kamu akan mulai dari nol. Dan saudara tahu, beberapa karyawan yang dikeluarkan, beberapa diberi pesangon, sangat sedikit. Dan kalau saya hari itu nggak keluar Pak, saya nggak dapat pesangon. Tempat engkau bergantung, huri leon. Kau bergantung kepada siapa? Terah, nggak jelas. Delay. 4 tahun yang lalu, kalau kami tidak memutuskan keluar, nggak ada rumah Shalom, 3 lantai, nggak ada berani. Kalau 4 tahun yang lalu, kau nggak berani keluar, ada keputusan yang besar dalam hidupmu. Kadang itu gak masuk akal, sulit, gelap. Who leads you? Siapa yang mimpin kau? Saya bersyukur istri saya mimpi keluar. Yakin. Aku nggak gajian, nggak apa-apa. Kamu yakin? Oke, let's go. Nggak ada hati. Setiap pijakan, persimpangan yang begitu nggak jelas, bergumul. Kau mau keluar dari perusahaan atau tidak? Bergumul. Sehari, 2 hari, 3 hari. Pak, kau gak jawab-jawab terus. Seperti Yakub. Tidak akan ku lepaskan sebelum kau memberkati aku. Bicara Tuhan. Begitu saudara bersungguh-sungguh hati ingin dia bicara dalam hidupmu, dia Tuhan pasti bicara. Saudara gak diombang-ambingkan. Hoax ngomong A ke A, hoax ngomong B ke B. Pendeta A ngomong A ke A, pendeta B ngomong ke B ke B. Ini kok pendeta A sama B kok kontroversi toh Pak? Ya bingung. Karena Terah. Yang gak jadi Terah apa? Roh Allah, Roh Kudus. Dia akan ngerti tempat air yang tenang. Dia akan ngerti ke tempat di mana kau akan dibawa kepada destiny. 1, Abraham harus dipotong, dilepaskan dari Terah. Baru Tuhan berbicara. Setelah 15-20 tahun, Abraham tidak pernah mendengar suara Tuhan. Sekarang yang kedua, Abraham harus berpisah dari siapa? Abraham harus berpisah dari Lot. Saya bertanya, Tuhan, Lot itu artinya apa? Lot itu dalam bahasa aslinya kafring, tudung, kerudung, tersirat, terselubung. Arti nama Lot. Kenapa Tuhan memotong Abraham dari Terah supaya sampai kepada destiny? Dan Terah harus mati supaya Abraham bisa keluar. Karena Terah sangat cukup kuat dalam hidup Abraham. Tapi yang kedua, Abraham harus berpisah dengan keponakannya. Saya bertanya, saya baca dari semua versi. Saya ingin tahu cerita detailnya mereka itu terjadi apa sih? Kok sampai Abraham harus berpisah? Dipotong, disunat lagi yang kedua dari orang bernama Lot. Dia disunat dari ayahnya dan pergi ke negeri Kanaan dan akhirnya sampai ke Kanaan. Tapi yang kedua, Abraham setelah delay 15-20 tahun dan Tuhan tidak bicara dan akhirnya Tuhan bicara. Sekarang dia sudah tinggal 10 tahun di Kanaan bersama Lot. Kenapa harus berpisah lagi? Kenapa harus dipotong lagi Lot dalam hidupnya? Padahal gembala Lot dan gembala Abraham bersama-sama, ternak mereka semakin lama semakin banyak dan mereka semakin besar dan semakin luar biasa. Negeri itu sudah tidak bisa menampung mereka kembali. Dan kemudian Tuhan bicara begini, kamu lihat apa yang membuat Abraham dan Lot berpisah? Perkelahian. Udrek terus. Ngomong di belakang terus. Lihat ayatnya sekarang. Kejadian 13 ayat 9. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Abraham ngomong sama Lot, kamu pisah aja sama saya. Kita ini kan kerabat, ojo tukaran, nggak enak. Abraham tuh nggak benci sama Lot, nggak benci. Nanti kisah Lot akhirnya dia berpisah dari Abraham. Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Abraham berperang dengan 300 orang yang terlatih di rumahnya dan menyelamatkan Lot dari Raja Kedorlaomer. Ditolong sama Abraham. Pada saat Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, tempat di mana Lot tinggal, Abraham bersyafaat buat Lot. Betul? Supaya Lot gak mati. Kalau hari itu Abraham tidak bersyafaat buat Lot di negeri Sodom dan Gomora, binasa itu Lot. Padahal Lot adalah orang benar, kata Alkitab. 1 Petrus berkata dia orang benar. Sekarang lihat. Kejadian 13:9. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kejadian 13 ayat 14 dan 16. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, apa katanya? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ayat ini menghentak saya di awal tahun. Tuhan ngomong sama saya, kapan aku berbicara kepada Abraham? Terah mati itu. Okay. Kapan aku mulai bicara lagi kepada Abraham? Setelah dia berpisah dari Lot. Dalam hidupmu, kalau sudah isinya adalah tukaran terus, ini teman nggak bisa diajak bareng, unity, bersatu. Hawanya kok terselubung terus, kata Lotnya terselubung, tersirat terus, udrek aja, ngomong di belakang aja, udahlah.
Pisahkan dirimu, kamu kanan, aku kiri. Ini bukan benci loh, saudara. Karena kan nanti kan akhirnya Lot ditolong sama Abraham. Tapi pada saat kita berkata Lot berpisah daripada Abraham, berfirman dan Tuhan berkata, pandanglah negeri di sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Keluar sebuah firman yang berkata keturunan makan seperti debu. Di mana? Saat dia berpisah dari Lot. Diapakan tuh Pak? Dipotong lagi. Ada Lot dalam hidup harus dipotong supaya dia berfirman lagi. Apa Pak dipotong? Disunat. Oh ngerti saya. Abraham harus dipotong supaya dia berfirman. Pada saat kita keluar kita nggak tahu. Tapi setelah perpisahan dia berfirman. Nggak enak, sakit. Diomongin orang. Dicaci maki. Digosipin, viral. Maklar rumah aja bisa ngomong. Saya kan mau kontrak. Bu mau kontrak. Kamu gerejanya mana? Oh saya gerejanya Pak Victor HTI. Oh gereja pemberontak ya. Loh maklar rumah loh. Saya sampai bingung loh, kok ngerti itu? Dia gak tahu kalau saya ini wakilnya. Saya ngomong sama ibu yang maklar. Loh ibu tuh ngomong sama siapa tuh? Loh sama bapak tuh, sama ciciknya tuh. Sama ibu loh. Kamu di gerejanya pemberontak. Duh. Ini loh, kamu mau tak sewa? Untung saya gak ngomong gitu. Sudah dedek. Gak ada yang orang ngerti yang kita lewati. Sampai maklar rumah bisa ngomong gitu. Loh itu kalau saya dengar kata orang gak masalah. Saya dengar sendiri. Oh Johnny jangan di gereja itu. Tapi Tuhan berkata pisahkan dirimu. Sekarang ya ketunggale di awal gak gampang. 2, Lot harus dipotong. 3, Abraham harus menolak pemberian Raja Sodom. Potongan yang ketiga dalam hidup Abraham yang harus disanctify, dibersihkan, to be set apart, dipisahkan adalah pada saat Abraham bertemu, dia mengalahkan Kedorlaomer, Raja Sodom datang dan berkata, semua harta ini aku berikan kepadamu, tapi berikan orang-orangku kepadaku. Dan kita lihat ayat ini bagus sekali, Kejadian pasal 14 ayat 23. Aku, Abraham berkata, tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Keren ya? Nggak ngemis, Abraham nggak ngemis. Tidak, ini yang nawari Sodom. Kan dibebaskan sama Abraham, dilepaskan dari Raja Kedorlaomer. Benang tidak, tali kasut pun tidak. Supaya jangan engkau berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Tahun ini dunia akan tawari saudara. Di lembah Syahwe, lembah raja, Abraham ketemu dengan 2 raja, Raja Sodom dan Melkisedek. Dan saudara pilihanmu, kau milih Sodom, dunia, pemberian, harta kekayaan, kelimpahan luar biasa. Kau terima pemberiannya atau kau terima dari Raja Salem, Melkisedek. Saudara bawa perpuluhan, Abraham bawa perpuluhan. Dan apa? Perjamuan kudus. Yang mana? Baca Alkitab. Tahun ini kau dihadapkan Melkisedek atau Sodom, dunia atau rohani. Yang mana yang kau pilih? Dan Abraham berkata, yang dari dunia, Sodom, tali, benang, kasut, tidak. Dia terima berkat dari Melkisedek. Dia berlutut, dia bawa perpuluhan, dia bawa anggur, dia bawa roti, dan dia perjamuan. Yang mana? Saya waktu pulang dari Swedia, selesai 1-2 tahun jadi pendeta. Saya pergi ke satu kota, ada seorang pendeta. Beliau sudah almarhum. Dia temui saya berkata gini, Enggi, kamu mau gak gantiin saya? Loh, kok lucu toh om? Saya ini anak buahnya Petrus aku. Loh kan anak buahnya Petrus aku kan banyak. Ada Pak Victor, ada Hasto, ada Pak Charlie, ada ini. Kan pendetamu tuh kan banyak, 9 kalau misalnya, 9 atau 7. Kamu gantiin posisi om. Jemaat om 1000, baktian pagi 1000, baktian sore 250 lah. Gajimu minimal 10 ke atas. Tabungan minimal 3M. Rumah ada, mobil ada. Enak, dekat sama orang tua. Mau gak? Gantiin om, tak persiapkan kamu. Mau gak Pak? Gak. Kau ditawari pilihan begitu, jangan langsung ambil. Kau harus ngerti Tuhan mau apa dalam hidupmu. Gak mau. Loh salahnya apa? Ini kan bukan berdosa. Kamu jadi gembala senior. Sudah enak. Pokoknya kamu tiap minggu khotbah aja. Minimal 20, 25 juta, 30 juta kamu terima setiap bulan. Dah. Dalam hidup kau akan terima tawaran. Tapi ingat baik-baik, kau harus ngerti Tuhan tempatkan kau di mana. 4 tahun yang lalu saya ditawari lagi dengan orang yang berbeda. Kamu pendetanya? Enggak. Loh kamu kan bisa. Kenapa enggak mau? Bukan calling saya. Setiap kali engkau ngerti tawaran itu sepertinya enak sih. Tapi kau harus bisa ngerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dari mana? Dari hubunganmu dengan Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa yang pimpin hidupmu hari ini? Kau harus dengar mutlak. Hari ini saudara beritahu, Pak saya enggak peka. Berlutut. Tuhan buka telingaku. Aku dengar suaramu. Kau sudah tidak bisa bergantung pada pendeta, nabi, hoax, berita, kabar, semua postingan, semua WhatsApp. Nggak bisa. Kau harus pakai lutut, kau harus dengar.
Karena domba, firman berkata, mengenal suara gembalanya. Kok kenal gak suara gembalamu? Kalau tiba-tiba adik istri saya telepon dari Australia, saya langsung kenal. Oh, itu adalah suara adik ipar saya. Tiba-tiba dari Surabaya telepon, hey Liz, oh itu saya kenal. Itu adalah suara koko ipar saya. Di dunia saja kita bisa mengenal suara siapa yang telepon. Domba, kau dengar dan kenal suara gembalamu. Sudah tidak lagi engkau bergantung kepada manusia atau terah dalam hidupmu. Kau harus ngerti, anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jangan biarkan hidupmu diombang-ambingkan. Amin. Ini waktunya sudah sepertinya gelap, saudara. Hari tidak menentukan, nggak jelas. Pak, kok tambah nggak jelas? Ingat khotbah saya, kalepos. Keadaan semakin berbahaya, seperti ada binatang buas ada di depan kita. Dan hari itu kau harus ngerti, who leads you? Siapa yang mimpin kamu? Oh Pak, saya dipimpin oleh berita. Salah kamu. Dipimpin Roh Allah. Roma 8:14. Karena anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Dia akan bicara. Pak, saya gak dengar. Kau harus bertobat, kau berkata, Tuhan bicara, aku putramu, aku anakmu. Ngomong toh Tuhan, ini anakmu Tuhan, ngomong. Masa aku harus dengar dari kata pendeta terus? Bicara. Saya ngerti kau Yusa hari ini. Alami pribadi. Kalau kamu gak ngalami pribadi, kamu gak ngerti. Bingung. Banyak orang hari ini bingung. Tanya, bicara, duduk, ngomong Tuhan. Kalau perlu Tuhan akan kirim Gabriel dalam hidupmu. Kalau perlu saudara. Kalau perlu dia kirim Mikael dalam hidupmu. Masa Tuhan tidak mau bicara sama anaknya? Tapi engkau sering kali gak punya waktu. Kita maunya instan, mie instan, TV instan, makanan instan, McDonald's semua instan, semua makanan instan. Ikut Tuhan, gak ada yang namanya instan. Kau harus bergumul seperti aku pegang, jangan lepaskan. Bicara Tuhan, bicara. Dia ingin engkau inginkan. Kalau engkau tidak pernah menginginkan dia gak akan bicara. Kalau masih ada dosa, kejahatan yang memisahkan kau dari Tuhan, minta ampun. Kau akan dibasuh langsung dan kau akan dengar suaranya lagi. Jangan biarkan terah memimpin hidupmu dan delay 15-20 tahun. Jangan biarkan Lot terus mengganggu dalam hidupmu, kau harus potong. Yang ketiga, jangan biarkan dunia menawarkan sesuatu dan kau tidak kenal ada Raja Melkisedek yang sedang bawa roti dan anggur dan Abraham membawa perpuluhan datang kepadanya. Yang mana? Itu yang ketiga. Yang keempat, Abraham harus berpisah. Diperkirakan adalah putri Firaun. Salah satu putri sebagai upetinya kepada Abraham. Gara-gara hari itu Firaun ingin mengambil Sarai dan ingin dijadikan istrinya karena Sarai begitu cantik. Tiba-tiba pada saat, yang kalau di kitab itu cerita, pada saat malam Firaun mau menyentuh Sarah, itu Tuhan yang ngamuk. Malaikat turun, dibuat kaku tangannya Firaun. Satu bangsa dikenain tulah gara-gara Sarah. Saya bilang wow. Gara-gara tulah kena kepada Firaun, dia dikembalikan. Ini kan bojomu, kok bilang adikmu? Oh, iya memang dia adikku dari saudaraku yang ini. Dikembalikan. Dan akhirnya pada saat Abraham keluar membawa harta benda, Firaun memberikan putrinya. Dia berkata begini, daripada dia kawin sama bangsa lain, lebih baik ikut kamu lah. Bisa dipercaya gak Pak? Ya hanya sebagai referensi aja. Nah pada saat Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat keturunan seperti debu tanah. Lah anak satu aja gak bisa dapat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mana anaknya Tuhan? Satu aja gak dapat. Hari itu Sarah membantu. Sudahlah kamu tidurlah sama budakku lah. Hampiri dia. Wah beneran. Punya anak. Abraham cinta sekali dengan putra sulungnya ini. Dari budaknya. Cinta. Dia bergaul dengan putranya sampai umur 13 tahun. Tiba-tiba Tuhan diam dalam hidup Abraham. Berapa lama Pak? 13 tahun. Kenapa? Karena kedagingan. Tuhan sudah ngomong, keturunanmu dari Sarah. Kenapa engkau ngambil budaknya? Bukankah janji firmanku dari rahim Sarah akan keturunan bangsa? Kenapa engkau membantu aku dengan cara engkau meniduri budakmu dan lahir anak kedagingan? Tuhan tidak bicara dalam hidup Abraham 13 tahun diam. Ini bukan orang sempurna loh saudara, Abraham itu. Banyak kesalahan demi kesalahan dia buat, tapi dia terus jalan dengan Tuhan. 13 tahun dibiarkan. Karepmu, sakelemu, kamu bantu aku, monggo kerso. Kita lihat ayatnya sekarang. Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Dengerin Bapak. Orang Kristen yang sukanya menganiaya, bully, ngomongin, gak ada Tuhan, gini, pokoknya jelekin terus daging. Saudara mau bilang pendoa, rohani, peka, pokoknya kalau nganiaya saudaramu daging. Alkitab yang ngomong, yang dari daging menganiaya, yang dari roh, gitu aja. Orang kalau hidup dalam roh tidak menganiaya saudaranya, tidak membicarakan saudaranya, tidak jelek-jelekan saudaranya. Orang hidup dalam roh. Hari itu Isa lahir, masih umur 1-2 tahun dibully, bahasa Alkitabnya. Dia jadikan mainan. Sarah lihat, loh
Cacili umur 2 tahun dibuat mainan sana sama anak umur 13 tahun, 14 tahun. Mboke mufro sarang ngamuk, usir. Dan Alkitab berkata sebel hatinya Abraham. Lu kan kamu yang kasih. Kenapa diusir? Dan Alkitab berkata, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Tuhan berkata, kedagingan, perzinahan dalam hidupmu, pergi, potong. Kalau saudara masih hidup dalam daging hari ini, hidup dalam perzinahan, potong, sunat. Dan Tuhan berkata, mulai hari ini Abraham, kau harus disunat. Anak umur 8 hari, sunat. Lambang apa? Kedaginganmu dipotong, sunat. Dan sunat itu sakit, tanya sama anak kecil ini. Kata sanctify, to be set apart, dikuduskan, dipisahkan, itu dipotong. Abraham sakit. Dia sudah terlalu cinta kepada putranya. Dan hari itu dia membawa kirbat, air dan makanan. Dan dia mengusir hamba itu. Kamu harus pergi dari rumahku. Dan Tuhan mengiyakan, ya harus keluar. Potong. Abraham ternyata juga kedagingan seperti saudara dan saya. Bukan orang istilahnya ngambang holi-holi banget. Enggak, orang biasa, ordinary seperti kita. Bahkan Tuhan membiarkan dia tidak bicara 13 tahun. Abraham didiamkan Tuhan 13 tahun. Setiap kita harus tahu, setiap kedagingan harus dipotong. Berapa waktu yang lalu saya dengar khotbah Benny Hinn dan dia berkata begini, God love sinner. Tuhan itu cinta sama pendosa. Betul? Oh cinta. Pemabuk, semua di luar, pendosa, orang yang hidup dalam dosa, Tuhan cinta sekali. Tapi dia berkata, tapi God judge sin. Tuhan menghakimi dosa. Dia cinta pendosa, tapi dosa harus dihakimi. Kenapa saudara harus terima Yesus? Supaya dosamu itu ditaruh di tubuh Yesus semua. Dosa harus dihakimi. Dosa harus dipikul. Dosa harus ditanggung. Dosa harus dihakimi. Dihukum. Punishment turun. Karena apa? Karena dosa memisahkan kau dari Tuhan. Saya cerita beberapa waktu yang lalu. Tahun 70-an, kota New York membuat sebuah deklarasi aborsi legal di bulan Januari. Tanggalnya saya lupa. Dan sebagai state Amerika berkata itu adalah hak human right, hak asasi manusia. Bahwa aborsi itu legal dan itu haknya wanita itu untuk tidak melahirkan anaknya. Walaupun itu hasil hubungan gelap dengan pacarnya, pokoknya aborsi. Bahkan yang gawat, di tahun-tahun berikutnya sampai melegalkan bayi yang sudah dikandung 9 bulan kurang 1 hari boleh diaborsi. Itu di New York, kejam. Dan sejak peristiwa legalnya aborsi itu, saudara tahu apa yang terjadi? Itu jutaan bayi mati aborsi. Oh Tuhan kan pengasih. Oh no. Ya, sama pendosa diampuni. But God judge sin. Sudah tahu? Januari 2020. Januari di tanggal yang sama. Sejak state New York menyatakan aborsi legal, seluruh dunia mulai mengikuti aborsi legal. Untuk negara kita enggak. Saya bersyukur negara kita enggak. Negara-negara lain mengikuti. Beberapa state mengikuti, bahkan negara Eropa mulai mengikuti, negara-negara barat mulai mengikuti. Dengarin baik-baik. Darah anak yang tidak berdosa, vengeance. Saudara tahu artinya vengeance? Nuntut balas. Darah orang tidak berdosa, bayi yang 9 bulan kurang 1 hari diaborsi. Atau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu yang diaborsi. Dia nuntut balas. Seperti darah Habel teriak ke surga. Dia tuntut, dia bunuh kami yang tidak berdosa. Januari 2020, COVID masuk ke New York, COVID-19, Corona masuk ke New York. BAM! Saudara tahu apa yang terjadi? Dari 2020, hampir state terbanyak orang mati karena Corona di New York. Siapa bilang dosa itu tidak ada penghakimannya? Dia cinta pendosa, tapi sin dosa harus dihakimi. Tuhan berkata pada Abraham, kamu ya. Dia diamkan 13 tahun, gak mau ngomong sama Abraham. Begitu sudah lahir, begitu Abraham mulai cinta, suruh keluar. Semua kedagingan dalam hidup kita kau harus potong. Kalau tidak akan jadi masalah di kemudian hari. Amin. Yang kelima adalah Abraham harus dipotong dari Ishak. Ayatnya berkata di kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1. Alkitab berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kata setelah semuanya itu memakai kata after this event. Semua perkara-perkara yang Abraham melalui, God tested. Tuhan menguji and prove dan ingin membuktikan cintanya Abraham. And said to him, dan berkata kepada Abraham, lalu sautnya, here I am. Bahasa Inggrisnya berkata here I am. Bahasa Ibrani berkata Hineni. Setelah Abraham berjalan cukup jauh bersama dengan Tuhan, dia berkata, Abraham, yes Lord, here I am. Hineni. Itu pakai bahasa asli, Hineni. Ini hamba karena cinta. Terus Tuhan berkata, persembahkan anakmu yang tunggal di atas gunung Moria.
Diperkirakan Ishak umur berapa saudara? 33 tahun usia Yesus. Karena Ishak itu replika Yesus. Opa Abraham sudah 100 lebih. 130 atau 133 atau berapa lah. Ishak umur 33. Dia berjalan bersama anak putranya berkata, "Nak, kita mau pergi menyembah Tuhan." Di mana Papa? Di Gunung Moria. Jalan berapa lama Pak? 3 hari. Kenapa 3 hari Pak? Tuhan ingin menguji hati Abraham. Cinta perjanjiannya Tuhan, cinta pemberiannya Tuhan, atau cinta Tuhan lebih dari putra yang paling dia cintai. Saya perhatikan. Ishak itu harganya lebih dari 1000 onta, 1000 Rolls Royce-nya Abraham. Ishak itu harganya lebih dari 1000 keledai. Ishak itu harganya lebih dari semua harta kekayaan Abraham. Ishak itu adalah segalanya buat Abraham yang melanjutkan keturunannya. Hari itu Tuhan ingin melihat, menguji, proof, membuktikan ini cinta pemberianku atau cinta kepadaku. Dan Abraham berkata, "Hineni, hamba karena cinta kepadamu." Siap. Alkitab berkata Abraham tidak pernah ragu membawa Ishak naik ke atas Gunung Moria. Tidak ada rasa ragu dan ingin berbalik kembali ke kemahnya dan tidak jadi mengorbankan Ishak. Tidak pernah saudara. Bahkan dalam Alkitab Abraham tidak pernah bicara kepada Sarah bahwa putranya akan dibawa naik ke Gunung Moria dan disembelih. Nanti bisa masalah kalau dia bicara sama Sarah. Pada saat dia ketemu Sarah, "Mau kemana?" "Aku mau sembahyang." "Berapa lama?" "Perjalanan 3 hari ke Gunung Moria beserta anakmu." Jalan. Ishak hari itu berkata, "Seperti kata Elohim kepada Papa, biarkan aku dikorbankan." Tidak ada pemberontakan. Seperti Yesus. Seperti domba yang keluar dibawa ke tempat pembantaian. Betul-betul dia surrender. Betul-betul dia pada saat sampai di atas gunung, Abraham sendiri dengan putranya. Abraham sudah tua, sudah mau mati. Sudah terlalu tua. Kalau Ishak umur 33 tahun hari itu ambil belati papanya dan ditantang, "Papa bunuh aku, awas tak bunuh gantian." Bisa. Atau Ishak lari ke bawah dan ngomong sama maminya, "Mami Sarah, aku mau dibantai sama Papa Abraham." Bisa. Tapi hari itu Alkitab berkata, maka Abraham mengikat. Itu menyerahkan tangannya, "Papa, ikat tanganku, ikat kakiku." Kenapa? Supaya aku tidak memberontak. Kalau memang ini adalah perkataan Tuhan dalam hidupmu sebagai korban yang berkenan kepada Elohim, kepada Allah Israel hari ini, biarkan. Biar aku tidak memberontak. Ikat aku Bapa. Taruh aku di mezbah. Kata worship muncul di mezbah. Worship itu bukan di panggung, tapi di mezbah korban. Orang Kristen ujian paling sulit terakhir di sini. Seringkali orang Kristen di sini nggak tahan. Kecewa, marah, tinggalkan Tuhan. Tuhan kok begitu? Abraham tidak pernah kecewa. Abraham tidak pernah marah. Dia ngambil belati. "Elohim, kau minta ya putraku sudah diikat nih. Pak, aku tutup mata ya. Tutup mata jangan. Biar aku jadi korban kalau berkenan diikat Elohim." Makanya Ishak itu hidupnya smooth sudah. Karena dia pernah jadi korban. Dan dia memberikan, menyerahkan dirinya tanpa sebuah pemberontakan. Kalau engkau ikut Tuhan, tidak berontak seperti Ishak, hidupmu akan mulus. Kau cuma berontak, terus kayak Yakub tukaran, terus hidupmu kan banyak pukulan. Tapi kalau Ishak enggak, makin kaya, tambah kaya, makin kaya, kayak apa enggak tahu. Kaya terus, karena pernah jadi korban. Dan hari itu Abraham, "Siap nak?" "Ya Pak." "Kalau itu berkenan, sudah mau dihujam begini." Langsung malaikat muncul. "Abraham." Tuhan berkata, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." 2 kali dia bersumpah. "Karena kau rela menyerahkan putramu yang tunggal. Nanti ribuan tahun yang lalu aku akan serahkan putraku yang tunggal. Karena kamu menyerahkan putramu yang tunggal. Di gunung yang sama, aku akan juga serahkan putraku yang tunggal. Keturunanmu Abraham akan menduduki kota-kota musuhnya." Hari ini yang pegang seluruh dunia orang terkaya adalah orang Yahudi. Keturunan Abraham. Gara-gara Bapak? Gara-gara Gunung Moria. Ujian terakhir orang percaya di sini. Dan tidak gampang. Banyak yang gagal. Dan saya close dengan cerita ini. Setelah Kathryn Kuhlman berpisah dari suaminya, yang dulu adalah suami orang, dia gandengan tangan sama suaminya, ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, "Kenapa engkau tidak kembali kepadaku?" Saya baca bukunya dari Jamie Buckingham. Satu-satunya orang yang hidup di zaman Kathryn Kuhlman yang boleh menulis biografi adalah Jamie Buckingham. Bukunya tebal, bahasa Inggris. Hari itu dia gandeng suaminya, dia beli tiket kereta untuk pergi. Dan dia berkata pada suaminya, "Suamiku, aku harus pergi karena aku tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Aku tidak bisa mengabdi pada engkau dan aku tidak bisa mengabdi kepada Tuhan." Dia anjurkan suaminya untuk kembali kepada istrinya. Dia berkata, "Berat untuk lepaskan kau." Di stasiun itu dia lepaskan tangannya dan berkata, "Selamat tinggal." Dan suaminya berkata, "Aku tidak akan pernah ganggu kamu, ministrimu, pelayananmu. Silakan pergi." Setelah berapa puluh tahun kemudian, Kathryn Kuhlman mengalami harga yang harus dibayar dari kesalahan. Saudara ngerti gak? Setiap kesalahan itu harus dibayar harganya. Dia 7 tahun, 4 tahun, 7 tahun tuh hampir dibully habis. Sampai keluar kata-kata begini, "Tuhan itu mengampuni kok, tapi manusia itu tidak." Tak ulangi. Saudara minta ampun malam ini, jebret, "Tuhan ampuni aku." Habis berzina gitu ya. Ampuni, keluar dari hati. Langsung darahnya membasuh saudara. Langsung diampuni. Tapi dengerin baik-baik. Tapi manusia tuh gak ngampuni saudara. Ngingat. Diingat-ingat terus. God's forgive, people not. Wah,
Dia 7 tahun naik mimbar, dirampas mic-nya. Minta maaf. Kamu pernah ngambil suami orang. Turun dari mimbar, naikkan bus, suruh pulang. Itu 7 tahun. Makanya sampai keluar kata statement, Tuhan mengampuni tapi manusia enggak. Manusia itu lebih kejam daripada Tuhan. Dan hari itu tiba-tiba di tempat duduknya dia sudah sangat terkenal. Begitu dipakai luar biasa. Saya pernah cerita, kalau saudara mau dengar ada cerita saya cerita hukuman pribadi. Dia duduk di situ, kemudian dia terima surat dari mantan suaminya. Dan hari itu ada Jamie Buckingham yang tulis biografi duduk di depannya dia. Dan Kathryn Kuhlman berkata, Jamie, boleh enggak engkau bacakan surat dari suamiku, mantan suamiku ini kepadaku. Dan tiba-tiba dibuka. Dan kata-katanya berkata, biarlah engkau jadi Valentine dalam hidupku. Saudara tahu, Kathryn Kuhlman itu orang pecinta. Kau sayang sama orang, sayang luar biasa. Nangis. Dia nangis. Let me be, you be my Valentine. Biar kau jadi Valentine dalam hidupku. Dia nangis. Terus dia ucapkan kata-kata ini. Seringkali orang tidak tahu harga yang aku bayar dari pelayanan ini. Orang tidak tahu. Dia nangis. Jamie Buckingham yang duduk di depan Kathryn nangis. Dan dia cerita, kalau aku terus duduk di situ berjam-jam, aku pasti gelepar dan teriak-teriak dan bertobat karena hadirat Tuhan turun, Roh Kudus turun. Dan dia berkata, orang tidak ngerti, it costs you everything. Harganya adalah semuanya. Siapa bilang ikut Tuhan tidak ada harga yang harus dibayar? Pikul salib, sangkal diri. Ikut aku kata Yesus. Dan Kathryn berkata, harganya sangat mahal. Saya berdoa saudara sampai ke sini. Dan saudara akan berkata, kau tidak pernah salah. Kau Tuhan tidak pernah curang. Kau mengambil, tapi seringkali kau sediakan yang lebih besar. Tapi seringkali pada saat diambil yang paling kau cintai, sakit, potong. Dan dia nangis. Seringkali orang tidak tahu harga dari pelayananku ini. Saudara tahu, di Amerika zaman Kathryn itu semua orang kaya Texas kasih list pesawat jet pribadi. Kathryn naik pesawatku, 5 orang kaya di Amerika pilih pesawatku. Terbang pelayanan kemanapun pakai pesawatku, 5 orang kaya rebutan naik pesawatku pribadi. Dan Kathryn akhirnya pilih. Kenapa kok mereka berebut? Karena mereka berkata setiap kali Kathryn masuk ke pesawat itu, hadirat Tuhan turun. Kehadirannya dia seperti kehadiran Roh Kudus. Barang siapa bersatu dengan Roh Allah, dia akan menjadi satu roh dengan Roh Allah itu. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, dia akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Roh Allah, dia menjadi satu roh. Dan setiap kali engkau melayani Tuhan, ada harga yang kau bayar. Sakit Pak, memang sakit. Tapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan beri dalam hidup kita.